Bunda semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta ya Bunda ya. Ketemu lagi dengan aku Renia bersama tim Mata Indonesia TV di program persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Nah, Bunda, hari ini aku sudah ditemani oleh psikolog kita. Ingat kan? Halo. Selamat datang Mbak Eva. Selamat datang, sama-sama. Terima kasih kembali datang lagi nih. Iya loh, aku juga makasih udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol lagi di seru apa lagi sini. hari ini kita? Oh ya, jadi Bun, bahasan kita hari ini itu tentang pendidikan anak usia dini. Ya. Nah, pendidikan itu kan merupakan salah satu hal yang penting ya Mbak untuk Iya. anak-anak. Nah, hal ini tuh berlaku sejak mereka masih kecil juga Bunda. Iya. Tapi sebenarnya sejak usia berapa sih anak-anak itu layak mendapatkan atau diberikan pendidikan dini? Itu adalah pertanyaan yang akan aku tanyakan ke tamu aku kali ini. Oke, Langsung ya, Mbak sebetulnya pendidikan anak usia dini itu mulainya kan sebetulnya sejak lahir sampai dia 6 tahun. Jadi disebut pendidikan usia dini artinya ada proses pembelajaran yang diberikan oleh lingkungan untuk anak itu bisa belajar terstimulasi berkaitan dia belajar nanti yang akan disiapkan untuk pendidikan selanjutnya. Jadi kalau dibilang sejak kapan ya sebetulnya sejak lahir gitu ya, dengan disesuaikan dengan usia dan tahapan perkembangannya. Jadi waktu udah lahir tuh udah ada pendidikannya ya, misalnya kita memberikan stimulus suara, kemudian kita bermain cilukba atau kita memberikan cahaya, itu ada suatu stimulus juga gitu, dan itu menjadi suatu proses belajar gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang pendidikan usia dini sejak kapan ya sejak lahir itu sendiri, tapi batasannya sampai disebut dengan yang disebut dini sampai 6 tahun. Oh gitu. Ternyata Bun, permainan cilukba yang sering kita yang sering tanpa sadar kita lakukan aja gitu ke anak-anak bayi itu juga termasuk stimulus untuk mendidik mereka dari sejak kecil itu yang gitu. Betul seperti itu. Nah terus pertanyaan berikutnya nih Mbak, pertimbangan apa sih yang harus dipikirkan oleh bunda-bunda kalau bunda-bunda nih ingin memasukkan anak-anak mereka ke PAUD atau playgroup? Ya, pertama sebelum kita masukin pendidikan anak usia dini, kita mesti meyakini dulu bahwa anak-anak itu perlu menjadi anak sebelum mereka menjadi dewasa. Nah, kenapa kata kalimatnya adalah anak harus menjadi anak? Karena kadang-kadang pendidikan anak usia dini itu tidak membuat anak menjadi anak, tapi anak kehilangan kekanak-kanakannya padahal dia dibutuhkan untuk pada saat dia dewasa gitu kan ya. Jadi pertimbangan apa yang harus dipertimbangkan adalah apakah pembelajaran itu sendiri tidak menghilangkan kekanak-anaknya dia, masa anaknya dia. Yaitu apa? Bermain gitu ya. Bermain. Jadi kalau disebut pendidikan anak usia dini itu kan sudah masuk di undang-undangnya. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di mana di situ disebutkan bahwa adanya pembinaan terhadap anak sejak lahir sampai usia 6 tahun untuk mereka menyiapkan diri pada pendidikan sekolah selanjutnya yaitu sekolah dasar. Nah, sering berpikir kalau PAUD itu adalah harus di sekolah, nggak juga gitu loh. Karena pendidikan anak usia dini bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang tuanya, karena seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang sejak kapan, ya sejak dini ya, sejak dini itu ya sejak lahir. Tapi kalau misalnya tadi tanyakan adalah untuk kalau mereka mau masuk ke playgroup atau PAUD gitu. Apa yang harus diperhatikan ya tadi kita mesti memperhatikan pada saat kita memilih pendidikan anak usia dini harus memastikan bahwa anak itu diperlakukan secara patut. Patut itu artinya apa? Bisa sesuaikan oleh usia perkembangannya. Kedua, patutnya itu adalah berkaitan sama keunikan dan kekhasan dari anak. Jadi tiap anak itu punya keunikan dan kemampuannya masing-masing. Jadi pada saat nanti
memilih atau menentukan apakah mau masuk pendidikan anak usia dini, kita mesti mengecek apakah anak kita memang membutuhkannya, apakah anak kita memang sudah siap, apakah anak kita memang memiliki kemampuan untuk bisa berada pada lingkungan yang lebih luas di luar lingkungan yang tadinya dia sama keluarga, sama ayah ibunya gitu ya, glendot-glendot, terus sekarang mereka mau masuk ke sekolah gitu. Oh gitu. Mm-mm. Mungkin untuk pancingan nih ya, belajar bersosialisasi dulu kali ya Mbak ya. Itu juga satu keuntungan ya kalau Ya. namanya bunda-bunda tuh masukin mereka ke Keuntungannya sih pasti banyak banget ya. Artinya gini, kalau misalnya orang tua bisa melakukan pendidikan anak usia dini, dia bisa membuat permainan-permainan, menstimulasi pada saat bermain itu sebetulnya belajar. Jadi pendidikan anak usia dini itu adalah bermain yang bermakna gitu. Jadi ada maknanya, ada tujuannya gitu ya. Nah, dan tidak merupakan berkaitan sama keceriaannya gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tuanya bisa, ya silakan lakukan dibikin di rumah. Tapi kalau memang orang tuanya tidak mampu, ya memang mereka akan masuk pada pendidikan non formal, yaitu misalnya playgroup atau TK seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, terus Mbak, seberapa pentingnya sih untuk anak belajar di PAUD atau playgroup? Pada dasarnya pendidikan anak usia dini penting atau enggak penting gitu ya. Siapa yang melaksanakan? Bisa orang tua, bisa dengan lembaga pendidikan. Dibantu lembaga pendidikan. Apakah dia masuk ke playgroup atau dia masuk ke TK, ya silahkan gitu ya. Tapi penting karena anak itu membutuhkan situasi atau situasi lingkungan untuk mereka belajar. Yang disebut belajar di anak apa? Interaksi. Jadi yang disebut dengan anak belajar itu adalah berinteraksi, dia memiliki pengalaman, dia kemudian akan bertemu dengan orang, kemudian dia banyak melihat dan bisa mereka melakukan sesuatu gitu ya. Nah itu adalah proses belajar gitu ya, dengan stimulasi-stimulasi yang benda-benda yang ada, apakah balok, apakah media alam atau apapun gitu ya. Jadi di situ disebut penting ya penting gitu ya. Nah, tapi kalau orang tuanya tidak mampu dan tidak bisa melakukannya di rumah gitu ya, bisa meminta bantuan berada di lembaga pendidikan non formal yaitu playgroup gitu. Jadi playgroup itu masih non formal. Jadi nggak wajib gitu loh, nggak wajib. Jadi playgroup itu non formal gitu, seperti itu. Oke, waduh. Itu baru awalan ya, bunda-bunda. belum masuk lagi ke dalam inti topik kita hari ini. Ya udah. Sekarang kita mau break dulu nih Mbak Eva. Jadi bunda-bunda tetap ya tunggu aku sampai aku balik lagi setelah yang satu ini. Oke.